Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku, gila, Muhanyi dengan acuh tak acuh terkekeh, kamu bahkan lebih naif dari yang kukira. Yang saya lakukan hanyalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang yang benar-benar mampu. Bahkan jika ayah kerajaan atau saudara laki-lakiku mati di bawah kemarahan ketua sekte, mereka pasti akan memahamiku saat mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalur mata air kuning. Lagi pula, ini semua diajarkan kepadaku oleh ayahku. Di saat yang sama, aku terpaksa melakukan semua ini olehmu. Suara Muhanyi yang awalnya tenang dan acuh tak acuh tiba-tiba berubah tajam saat ini ketika ekspresi mengerikan dan ganas muncul di wajahnya. Di tempat dan waktu ini, dia akhirnya mampu melepaskan diri sepenuhnya dari semua perasaannya tanpa keraguan. Apakah kamu tahu betapa aku telah menyerah untuk bisa menjadi murid langsung Master Sekte? Saya memiliki bakat bawaan yang membuat semua orang iri kepada saya, namun saya tidak pernah berani sedikit pun bermalas-malasan karenanya. Faktanya, ketika orang lain berkultivasi selama 6 hingga 8 jam sehari, saya berkultivasi setidaknya 18 jam sehari. Dan saya memulai ini ketika saya berumur 5 tahun. Setiap hari, aku akan berlatih sampai aku babak belur hingga babak belur untuk melunakkan tubuhku juga. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali saya hampir mati beku di musim semi musim dingin. Setelah memasuki sekte Divine Ice Phoenix nanti, aku menjadi semakin tidak berani mengendur. Meskipun saya seorang pangeran, saya berlutut ribuan kali di depan orang lain dalam sekte untuk meminta ajaran. Untuk mendapatkan tempat di hati orang-orang, aku berkali-kali menunjukkan kebaikan kepada mereka yang tak tersentuh yang bisa berguna bagiku. Kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah dari Mu Yunzi untuk mempertebal garis keturunanku, aku bahkan rela mempermalukan diriku sendiri dan menjadi mainannya di tempat tidur. Saat Yunce memikirkan tentang Mu Yunzi yang kuat dan wajah maskulinnya, matanya terbuka lebar dan mulutnya ternganga saat perasaan sangat tidak nyaman muncul di perutnya. Rute yang diambil Muhanyi untuk menjadi murid nomor 1 dari sekte Divine Ice Phoenix benar-benar tidak mudah. Nafas Muhanyi menjadi semakin berat dan ekspresinya menjadi semakin suram dan mengerikan. Muridnya, yang penuh amarah dan amarah, bergerak tidak menentu saat dia berkata, "Saya telah berhasil, kesuksesan saya sudah dekat. Saya akan menjadi murid langsung Master Sekte, mendapatkan status paling terhormat, dan masa depan yang membuat iri semua orang. Master Sekte akan memberikan Feixue kepada saya, dan tanah air saya akan sekali lagi naik ke puncak. Karena bakatku, kebijaksanaanku, usahaku, dan juga prestiseku, aku juga mungkin bisa menjadi penerus Raja Alam Agung, memerintah seluruh alam Snow Song dan menjadi orang yang harus ditundukkan oleh semua orang. Namaku akan selamanya tercatat dalam sejarah alam Snow Song, dan aku akan mencapai tingkat kemahakuasaan di dalamnya. Aku akan bisa membunuh wanita jalang tua Mu Yunzi itu menggunakan metode paling jahat tanpa peduli. Semuanya sudah muncul tepat di depan mataku. Selama saya terus bekerja keras, semuanya akan menjadi milik saya. Anda tidak perlu mati, atau orang lain. Tapi kamulah, yang merusak semuanya. Gelombang kesedihan, kebencian, dan kegilaan terpancar dari Muhanyi saat suaranya menjadi serak dan terpelintir. Seperti binatang buas yang jahat, dia meraung, "Kamu telah merampas imbalan atas usahaku seumur hidup. Kamu telah mengambil Feixue, kamu telah mengambil semuanya. Tapi syukurlah, seluruh masalah ini hanyalah ujian yang diberikan kepadaku oleh surga." Belum lama berlalu, namun kesempatan bagi saya untuk merebut kembali semuanya telah diberikan langsung kepada saya, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa sempurna. Nafas Muhanyi tersengal-sengal saat dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang tertutup ke arah Yunce. "Apakah kamu tahu betapa sempurnanya ini?
Anda sendiri telah melepaskan kewaspadaan Anda, dan tidak ada yang tahu kemana Anda pergi atau bersama siapa. Sedangkan aku keluar melalui jalan rahasia di dalam istana. Artinya tidak ada yang tahu aku telah meninggalkan istana. Dengan demikian, semua orang akan percaya bahwa pada saat-saat kritis kematianmu setelah membobol perbendaharaan, aku sedang tidur dengan tenang di istana. Saya bahkan telah membantu Anda memikirkan bagaimana Anda masuk. Hanya saja, aku harus mengorbankan adik perempuanku yang malang. Anda, Yun Ce dengan keras menggertakkan giginya. Dari kata-kata Mu Hanyi, jelas bahwa setelah membunuh Yun Ce dan pergi, dia akan mengirimkan transmisi suara ke Feng Hanjin dan memanggilnya, sebelum kemudian membunuhnya juga. Karena darah anggota keluarga Kekaisaran Angin Es diperlukan untuk membuka formasi mendalam dari jalan rahasia, Mu Hanyi ingin membuatnya tampak seperti Yun Ce telah membunuh Feng Hanjin dan kemudian menggunakan darahnya untuk memasuki gudang harta karun. Jika aku menjadi Ralam Agung di masa depan, apa salahnya dengan pengorbanan kecil ini? Mu Hanyi perlahan berjalan ke depan saat cahaya biru sedingin es mengelilingi tangannya. Tanyakan padaku betapa aku membencimu. Beberapa hari terakhir ini, aku bermimpi menebasmu dengan ribuan bilah. Tapi sekarang, aku merasa kamu sangat menyedihkan. Anda mendapatkan semua yang saya impikan, tetapi hanya setengah bulan kemudian, Anda akan kehilangan segalanya, termasuk hidup Anda. Kerugianmu lebih besar daripada kentunganmu. Lebih banyak cahaya biru dengan cepat berkumpul di tangan Mu Hanyi dan dengan cepat mencapai tingkat di mana ia mampu merenggut nyawa Yun Ce dalam satu pukulan. Mu Hanyi hanya berjarak 10 langkah darinya. Sejujurnya, kamu masih cukup cerdas. Aku terus-menerus berpikir untuk membunuhmu untuk merebut semuanya kembali, tapi ada beberapa kali di mana aku bertanya-tanya, apakah mungkin aku tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk membunuhmu sepanjang hidupku? Saya tidak pernah menyangka bahwa surga akan mengasihani saya dan memberikan kesempatan yang begitu sempurna kepada saya secepat itu. Sejak tiba di Kekaisaran Angin Es, kamu pasti memikirkan dengan getir tentang bagaimana menemukan keberadaan tanduk kilin, kan? Pada saat seperti ini, saya hanya perlu memimpin sedikit dan Anda secara alami akan menjadi gembira. Lagi pula, bagaimana Anda bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Dan dengan demikian, kamu dengan patuh membawa dirimu ke sini. Di kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kamu mengingat satu hal. Jangan terlalu tidak sabar saat melakukan sesuatu. Kamu harus menggunakan otakmu lebih banyak lagi. Baiklah, semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Kamu bisa mati dengan damai sekarang. 5 jari Mu Hanyi perlahan terbuka saat fitur wajahnya menjadi sangat berubah. Jangan merasa cemas, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengenaskan. Kalau tidak, kamu mungkin tidak terlihat cukup sempurna untuk rencanaku setelah kamu mati. Kata-kata Mu Hanyi belum jatuh saat dia tiba-tiba melesat ke depan. Kelima jarinya dengan cahaya biru berkedip di antara keduanya mengarah langsung ke tenggorokan Yun Ce. Kekuatan seorang kultivator tingkat kesengsaraan ilahi tingkat menengah, yang melampaui Yun Ce sebanyak 2,5 alam, tidak diragukan lagi cukup untuk membunuhnya, bahkan jika itu hanya mengenainya. Saat Yun Ce melihat Mu Hanyi mendekat, dia merasakan aura kematian yang dingin. Namun, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya saat matanya menjadi sangat gelap dan dingin. Bayangan patah Dewa Bintang. Telapak tangan dan jari Mu Hanyi langsung merobek bayangan Yun Ce dan bertabrakan dengan penghalang. Penghalang itu sedikit bergetar karena cahaya biru, tapi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Faktanya, tidak ada satupun retakan yang muncul di atasnya. Karena tidak pernah mempertimbangkan bahwa Yun Ce akan mampu menghindari serangannya, Mu Hanyi menjadi linglung sejenak. Pada saat inilah gambar naga berwarna biru tua muncul di dalam penghalang, diikuti oleh suara gemuruh yang mengejutkan bumi yang menyebabkan seluruh area bergetar.
Domain Dewa Naga. Domain Dewa Naga. Itu adalah domain menakutkan yang merupakan satu-satunya metode Yunce untuk menekan musuh yang 3 atau lebih alam besar lebih tinggi darinya. Lupakan para kultivator alam kesengsaraan ilahi, bahkan alam roh ilahi yang mendalam tidak akan mampu sepenuhnya menolaknya. Kekuatan tak tertandingi yang berasal dari jiwa sejati Dewa Naga menyebabkan Mu Hanyi merasa seolah jiwanya terkena palu yang berat. Penglihatannya tiba-tiba menjadi putih ketika rasa lemah dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat muncul di hatinya. Dan pada saat ini, Yunce menyerang ke depan seperti sambaran petir, tangan kirinya terulur saat cahaya hijau memancar dari Sky Poison Pearl di telapak tangannya. Titik merah yang tampak seperti kapas dan berserat, namun juga cair, terbang keluar dari mutiara racun langit dan menuju ke wajah Mu Hanyi. Begitu titik merah bertabrakan dengan Mu Hanyi, titik itu segera masuk melalui kulit dan 7 lubangnya dengan hiruk-pikuk, seolah-olah tiba-tiba sadar. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang. Menghapus domain Dewa Naga, Yunce membalik ke belakang dan kemudian mendarat di sisi lain penghalang. Saat dia mendarat, tubuhnya sedikit bergoyang saat pandangannya menjadi kabur. Untuk memastikan kesuksesan, dia tanpa pamrih menggunakan energi jiwanya. Meskipun domain Dewa Naga hanya bertahan selama beberapa tarikan napas, wilayah tersebut telah menghabiskan banyak energi jiwanya. Namun, senyuman gelap dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Kedua pupil Mu Hanyi dengan cepat berkontraksi karena ketakutan dan keterkejutan. Dia baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba jatuh berlutut, ekspresi rasa sakit yang luar biasa dan kepanikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah saat dia mulai berguling-guling dan mengejang. Dia mulai berteriak, suaranya serak dan melengking saat dia terus-menerus berteriak seolah-olah dia sedang menanggung rasa sakit yang paling besar di dunia. Kamu, apa yang telah kamu lakukan, Itu adalah liur naga bertanduk, Yunce menjawab dengan dingin. Uwaf. Dua kata sedingin es ini menyebabkan pupil Mu Hanyi tiba-tiba membesar beberapa kali lebih besar dan jejak darah merah tiba-tiba menyebar ke bagian putih matanya. Semua orang di Sekte Divine Ice Phoenix tahu bahwa yang hampir menyebabkan Mu Bingyun kehilangan nyawanya adalah nafas naga bertanduk itu. Toksisitasnya sangat mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik alam Divine Sovereign seperti Mu Bingyun hampir mati. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mu Hanyi? Itu tidak mungkin, kamu berbohong padaku, kamu berbohong. Seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di jiwa Mu Hanyi, dia merasakan sakit dan ketakutan yang luar biasa. Dia mengeluarkan raungan serak lagi dan kemudian menerkam ke arah Yunce, tapi tepat ketika dia mencoba mengedarkan energinya yang dalam, racun nafas naga bertanduk itu tiba-tiba berkobar dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia tiba-tiba tertembak di jantungnya, dia jatuh ke tanah sambil mengaum dengan sedih. Seluruh tubuhnya berkontraksi saat dia berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Kulit aslinya yang putih dengan cepat menjadi merah kusam karena aura energi dan vitalitas yang dalam di tubuhnya dengan cepat menyebar dari tubuhnya seperti air mengalir. Toksisitas mengerikan dari liur naga bertanduk terlihat jelas di depan mata Yunce. Di bawah racun yang sangat besar dari nafas naga bertanduk, seorang kultivator dari alam kesengsaraan ilahi yang pernah menjadi orang nomor 1 di antara rekan-rekan generasinya di alam Song Salju, telah direduksi menjadi keadaan yang sama sekali tidak berdaya seolah-olah dia adalah seorang larva yang tidak berdaya. Sepertinya situasinya tidak berkembang seperti yang kamu harapkan. Yunce dengan tenang dan perlahan berjalan mendekat, matanya acuh tak acuh dan tanpa sedikit pun belas kasihan saat dia berkata, Mu Hanyi, aku harus mengakui bahwa kamu bertindak cukup baik. Aku hanya pernah merasa menyesal dan merendahkan diri darimu, dan tidak pernah sekalipun merasakan kebencian dan penolakan terhadapku.
Terutama di jalan menuju Kekaisaran Angin Es, ketika kamu menunjukkan hati dan jiwamu kepadaku, ada beberapa momen ketika aku hampir percaya bahwa kamu berwawasan luas dan mampu menerima segalanya dengan tenang. Kemampuanmu menyembunyikan emosimu sempurna dan tak tertandingi. Bahkan saya tidak dapat mencapainya. Namun, terlepas dari seberapa sempurna kamu berperilaku, tidak mungkin aku polos dan naif untuk percaya bahwa kamu tidak membenciku. Bahkan lebih kecil kemungkinannya aku menjadi sebodoh itu untuk datang ke tempat terpencil sendirian tanpa penjaga ketika diundang oleh seseorang yang sangat membenciku. Yunche berhenti di depan Mu Hanyi dan membungkuk sedikit sambil mengejek berkata, sepertinya orang yang tidak sabar itu bukan aku, tapi kamu. Di kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kamu mengingat satu hal. Jangan terlalu tidak sabar saat melakukan sesuatu. Kamu harus menggunakan otakmu lebih banyak lagi. Kata-kata yang digunakan Mu Hanyi untuk mengejek Yunche sebelumnya telah disampaikan kembali kepadanya secara lengkap. Kamu, mata Mu Hanyi menjadi merah hingga hampir meledak. Perjuangannya juga semakin melemah. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tempat ini memang sangat sempurna untuk membunuh seseorang, tidak peduli kamu yang membunuhku atau aku yang membunuhmu. Yunche dengan dingin berkata, Mu Hanyi, kamu benar-benar memilih tempat yang sempurna untuk digunakan sebagai kuburanmu. Kalau tidak, aku harus menggunakan lebih banyak otak dan energiku hanya untuk mencari peluang dan alasan untuk menyingkirkanmu, seekor ular yang bisa menggigitku kapan saja. Kamu, jari-jari Mu Hanyi yang meronta-ronta telah berubah bentuk sekarang. Suaranya menjadi sangat serak dan lemah sehingga mustahil untuk mendengarnya dengan jelas. Meskipun 10 napas belum berlalu sejak dia diracuni, corak tubuhnya telah berubah total. Pupil matanya, khususnya, telah berubah menjadi warna darah kental. Saya berterima kasih karena telah membawa saya ke sini, serta memberi saya kesempatan dan alasan untuk membunuh Anda. Sekarang saya dapat mengambil tanduk lilin ini dengan hati nurani yang bersih. Sebagai rasa terima kasih, saya akan bermurah hati dan memberi tahu Anda tentang dua hal. Pertama, Yunche menyipitkan matanya, ada alasan khusus di balik guru memberikanmu Fei Xue kepadaku. Jadi, meskipun Anda benar-benar menjadi murid langsung guru, dia tetap tidak akan memberi Anda Fei Xue. Klaimmu bahwa aku merebut Fei Xue-mu benar-benar konyol dan tidak berdasar. Mu Hanyi membuka mulutnya lebar-lebar, dan busa darah merah keluar. Semua giginya tanggal karena racun yang sangat beracun. Kedua, Yunche berjongkok, dan mencibir pelan, racun naga bertanduk di tubuhmu secara pribadi diberikan kepadaku oleh guru ketika aku berangkat ke sini. Coba tebak, mengapa guru secara khusus menyuruh saya datang ke sini ke Kekaisaran Angin Es, dan juga menyerahkan racun yang sangat beracun kepada saya. Tubuh Mu Hanyi yang meringkuk tiba-tiba menjadi kaku. Di matanya yang tanpa kilau muncul ekspresi paling ketakutan dan putus asa yang pernah dia tunjukkan dalam hidupnya. Anda mungkin berpikir bahwa penampilan Anda sempurna, tetapi guru adalah Raja Alam Agung yang telah hidup selama 10.000 tahun. Bahkan orang secerdasku pun akan bersikap patuh di hadapannya, tanpa menyembunyikan sedikit pun pikiran untuk menipunya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan bisa memahami pikiran dan rencana Anda? Hari ini, jika saya benar-benar mati di tempat ini, guru sama sekali tidak akan menerima Anda sebagai murid langsungnya, karena Anda tampaknya sedang menipu. Sebaliknya, akan ada akhir tragis yang menunggumu. Mulut Mu Hanyi bergetar saat terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar darinya. Tubuhnya yang meringkuk sepertinya tidak mampu melawan lebih jauh karena hanya mengejang dari waktu ke waktu. Rencana yang Anda usulkan untuk mengalihkan kesalahan ke mekanisme pemicuan yang salah memang cukup bagus.
Dan saya juga harus berterima kasih kepada Anda karena memberi tahu saya bahwa formasi mendalam yang menyegel tanduk kilin dapat dinonaktifkan dengan menggunakan darah Anda. Kalau tidak, saya pasti harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yunce memberinya senyuman dingin dan acuh tak acuh. Nafas yang sangat beracun dengan cepat menyebar ke dalam penghalang, dan Mu Hanyi sudah kehilangan panca inderanya. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yunce. Dengan racun beracun yang mencemari seluruh tubuhnya, ia bergerak-gerak sebentar sebelum benar-benar diam. Dia akhirnya meninggal dengan mengenaskan karena liur naga bertanduk itu. Yunce mengulurkan tangan kirinya saat mutiara racun langit melepaskan kekuatannya dan sepenuhnya memurnikan racun yang ada di mayat Mu Hanyi. Setelah itu, dia juga memurnikan liur beracun yang tersebar di dalam penghalang, tidak meninggalkan tanda-tanda racun naga bertanduk. Dia berdiri, dan melihat untuk terakhir kalinya mayat Mu Hanyi yang tergeletak diam. Dia menghela napas relaksasi sebelum berkata dengan suara rendah, dia benar-benar orang yang menakutkan. Dia teringat pada Suan Yuan Wentian. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa itu Suan Yuan Wentian adalah orang yang sangat menakutkan, dan juga satu-satunya orang yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Tapi Mu Hanyi belum genap 30 tahun dan kelihayan serta kemampuan liciknya telah mencapai tingkat sedemikian rupa. Jika dia tinggal di alam rendahan dan hidup selama Suan Yuan Wentian, dia pasti akan menjadi orang yang lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan. Yunce sepenuhnya memahami mengapa Mu Suanyin awalnya memutuskan untuk menerima Mu Hanyi sebagai murid langsungnya. Dengan pikiran dan kemampuannya yang licik, dia jelas jauh lebih cocok daripada Mu Feixue yang berhati murni untuk menjadi seseorang yang berdiri di atas orang lain. Tapi, sekarang dia telah memilih Yunce, sifat Mu Hanyi yang sangat licik tentu saja akan menjadi faktor ancaman baginya. Dia ingin Yunce pergi ke Kekaisaran Angin Es tidak hanya untuk mendapatkan tanduk kilin, tetapi juga membiarkannya menjaga Mu Hanyi, yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga penghalang penyegel di sekelilingnya menghilang. Sebelumnya, Mu Hanyi telah menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan satu retakan pun tidak muncul di sana. Jadi Yunce sama sekali tidak perlu membuang energinya untuk mencoba melarikan diri secara paksa. Dia datang tepat sebelum penghalang, dan mengambil napas dalam-dalam sebelum mengulurkan kedua tangannya. Es bersinar di tangan kirinya, dan api bersinar di tangan kanannya. Yunce menutup matanya dan memusatkan pikirannya sepenuhnya. Setelah masa tenang yang lama, aliran udara yang mengamuk tiba-tiba muncul di dalam penghalang, menyebabkan cahaya es dan kilauan api menjadi lebih kuat. Energi dingin dan membara yang seharusnya menelan dan meniadakan satu sama lain, bertentangan dengan norma dan terjalin bersama. Selanjutnya, mereka bergabung dan aura yang menyimpang dari hukum dan aturan langit muncul sedikit demi sedikit. Beberapa saat berlalu sebelum Yunce membuka matanya lagi. Api biru es dengan tenang menyala di tengah telapak tangannya. Pencapaiannya dalam penggunaan dan pengendalian api selalu meningkat dengan sangat cepat. Karena dia juga telah memperoleh garis keturunan Ice Phoenix saat ini, kekuatan api es, yang dihasilkan oleh perpaduan api dan es, secara alami akan mengalami peningkatan yang besar. Yunce perlahan mengangkat api es sambil berbicara dengan suara rendah, saya kira ini adalah batas saya. Seharusnya cukup untuk mengatasi ini. Dia mendorong api es ke depan, membuatnya bersentuhan dengan penghalang. Tanpa mengeluarkan suara apapun, sebuah lubang besar menganga segera muncul di penghalang isolasi yang bahkan Mu Hanyi tidak mampu untuk keluar dengan paksa, itu sangat mirip dengan pecahan es yang bersentuhan dengan api. Seketika, seluruh penghalang berayun dengan kuat ketika energinya mulai menghilang dari lubang yang terbuka. Segera setelah itu, energi itu pecah bersamaan dengan suara retakan,
dan potongan energi yang terfragmentasi terbang ke segala arah. Yunce melihat sekeliling, mempertimbangkan ke mekanisme mana dia harus melemparkan mayat Mu Hanyi. Tapi setelah merenung sebentar, dia menyerah pada pemikiran itu. Mu Hanyi bisa saja menggunakan metode seperti itu untuk memalsukan alasan di balik kematian Yunce. Tapi sangat tidak pantas bagi Yunce untuk mencoba hal yang sama. Mengesampingkan fakta bahwa Mu Hanyi sangat akrab dengan mekanisme di dalam perbendaharaan, tubuhnya sangat terkorosi oleh racun yang sangat beracun. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membuatnya seolah-olah dibunuh oleh suatu mekanisme. Oh baiklah, sebaiknya aku membawa mayatnya bersamaku. Kalau tidak, jika mereka menemukannya tewas dan tanduk kilinnya hilang, kemungkinan besar mereka akan mencurigai keterlibatanku. Lagi pula, aku pastinya satu-satunya yang rela dibawa Mu Hanyi ke tempat ini. Mungkin ide yang bagus untuk membuat keduanya menghilang bersama-sama, membuatnya tampak seolah-olah Mu Hanyi telah meninggalkan istana kekaisaran dengan tanduk kilin, adapun alasannya, mereka dapat memikirkan apapun yang mereka inginkan. Dia tidak segera menyimpan mayat Mu Hanyi, dan malah berjalan ke depan, menuju tumpukan besar kristal ilahi berurat ungu yang bersinar dengan cahaya yang dalam. Batu ungu, kristal ungu, dan giok ungu adalah mata uang di alam dewa. Karena sudah cukup lama sejak Yunce datang ke dunia ini, wajar saja jika dia sangat kekurangan kekayaan. Di Ice Phoenix Palace, dia masih menerima 5.000 batu ungu setiap bulan, tetapi setelah menjadi murid langsung Mu Xuanyin, dia sebenarnya bangkrut. Karena dia yakin bahwa area tersebut bebas dari keberadaan mekanisme dan formasi mendalam, Yunce terus berjalan dengan langkah besar, tidak merasa khawatir atau takut. Dia tidak menunjukkan keberatan apapun, dan langsung menyimpan tumpukan kristal ungu seukuran gunung dan batu giok ungu yang tersegel dengan hati-hati di Sky Poison Pearl miliknya. Meskipun dia tidak tahu jumlah pasti dari barang-barang yang dia simpan, itu pasti merupakan kekayaan yang sangat besar karena tempat ini adalah perbendaharaan keluarga kekaisaran suatu negara. Kemudian, Yunce mengubah arahnya dan menyimpan semua kotak giok berisi berbagai jenis pelet berharga dan obat roh di Sky Poison Pearl miliknya. Itu hanya sudut perbendaharaan, tapi dia tidak bertindak serakah dan berhenti mencari lebih banyak lagi setelah menyimpan semua yang ada di area itu. Ada mekanisme dan formasi mendalam yang tersembunyi di sekitar tempat itu, jadi jika dia secara sembarangan memicu salah satu dari mereka sambil mencoba mendapatkan harta sebanyak mungkin, dia akan menemui akhir yang sangat mengerikan. Dengan begitu banyak kristal ungu dan batu giok ungu yang dimilikinya, Yunce langsung merasakan rasa yakin di hatinya. Dia kembali ke hadapan mayat Mu Hanyi dan menjentikkan jarinya ke arah mayat itu. Segera, air mata terbuka di mayat itu. Beberapa butiran darah merah tua terbang keluar, dan melayang di ujung jari Yunce. Dia perlahan berjalan menuju formasi mendalam yang telah menyegel tanduk kilin. Saat formasi mendalam menyegel halidom di dalamnya, jelas bahwa formasi itu sangat ulet. Tidak jelas apakah api es dapat menghancurkannya. Yunce mengamati tanduk kilin besar berwarna biru es itu sekali lagi. Dia menyentakkan jarinya, menyebabkan beberapa butiran darah yang dia peroleh dari Mu Hanyi jatuh dengan ringan pada formasi penyegelan yang mendalam. Ketika manik-manik darah bersentuhan dengan formasi yang dalam, lampu merah samar menyala sesaat, setelah itu benar-benar meresap ke dalam formasi. Pada saat yang sama, suara logam teredam datang dari formasi dalam dan tanda merah muncul tiba-tiba. Dengan tanda merah sebagai pusatnya, seluruh formasi terbagi menjadi dua bagian, secara bertahap terbuka ke samping. Setelah formasi terbuka sepenuhnya, dia bisa langsung melihat tanduk kilin yang telah ada di Icewind Empire selama lebih dari 80.000 tahun. Tampaknya Icewind Empire memiliki master formasi tingkat tinggi yang cukup tinggi. Yunce menghela nafas dengan emosi.
Tubuhnya melayang saat dia berjalan ke depan dengan gerakan ringan. Dia mendekati tanduk kilin dengan kecepatan agak lambat dan akhirnya merasakan benda itu dengan telapak tangannya sendiri. Sangat sulit untuk disentuh, tetapi tidak bersuhu. Bahkan tidak terasa dingin seperti yang dia duga. Namun, samar-samar dia bisa merasakan perasaan aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya yang sepertinya datang dari zaman kuno. Jelas ini bukan waktu yang tepat untuk menyelidiki tanduk kilin. Dengan sedikit gerakan menarik telapak tangan Yunce, tanduk kilin sepanjang 10 meter itu tersedot dan dibawa ke dalam mutiara racun langit. Saat ia memasuki mutiara racun langit, gumpalan energi yang sangat besar dilepaskan dari bawah. Alis Yunce terangkat, "Oh, sial." Dari bawah tempat di mana tanduk kilin disimpan sebelumnya, cahaya yang dalam melonjak ke langit bersamaan dengan suara logam yang memekakkan telinga. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya yang sangat besar bersinar dengan ganas di dalam perbendaharaan, mengaktifkan semua formasi peringatan yang mengeluarkan cahaya menyilaukan dan sirene yang sangat keras hingga dapat terdengar dari jarak beberapa ribu kilometer. Sial! Yunce mengerutkan alisnya, tanduk kilin tidak hanya tersegel dalam formasi mendalam, ada juga formasi mendalam berbeda yang tersembunyi di bawahnya. Selama tanduk kilin dipindahkan dari tempatnya, formasi mendalam lainnya akan diaktifkan, serta semua formasi di perbendaharaan akan langsung terpicu. Yunce menggertakkan giginya, keluarga Kekaisaran Angin Es jauh lebih berhati-hati dalam melindungi tanduk kilin daripada yang dia kira. Tidak diragukan lagi, tidak hanya Istana Kekaisaran, tetapi seluruh kota Kekaisaran Angin Es pasti merasa khawatir saat ini. Para penjaga di luar, sejumlah besar ahli Istana Kekaisaran, dan bahkan Feng Huita sendiri akan tiba kapan saja. Saya harus punya cukup waktu untuk pergi sebelum mereka tiba. Mu Hanyi telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya dia, Feng Huita, dan Feng Hange yang tahu tentang jalan rahasia menuju perbendaharaan. Bahkan penjaga yang berjaga di luar, yang paling dekat dengan tempat itu, harus datang dari pintu masuk utama. Oleh karena itu, ada cukup waktu untuk keluar dari jalan rahasia. Yunce dengan cepat menjadi tenang. Lalu, dia berbalik untuk mengambil mayat Mu Hanyi. Namun sesaat berikutnya, gerakannya tiba-tiba terhenti saat rambutnya berdiri. Tidak ada apapun yang terlihat, kecuali noda darah merah tua. Mayat Mu Hanyi telah menghilang. Itu sangat mengejutkan sehingga Yunce merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Siapa ini? Siapa di sana? Jika jenazahnya benar-benar dimusnahkan oleh racun naga bertanduk, Yunce masih bisa menerima kenyataan itu. Namun, dia baru saja menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikan semua racun yang ada di mayatnya agar tidak meninggalkan jejak nafas naga bertanduk itu, jadi, bagaimana mungkin pohon itu menghilang begitu saja? Terlebih lagi, dia belum menemukan aura orang lain sampai sekarang. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dengan suara peringatan yang keluar dari perbendaharaan, dia bahkan tidak bisa mendengar gema suaranya sendiri. Penjaga di luar bisa masuk kapan saja. Yunce tiba-tiba mengertakkan giginya saat dia memulai Extreme Mirage Lightning. Mengikuti rute dalam ingatannya, dia berlari ke pintu masuk dengan kecepatan tercepatnya. Pintu menuju jalan rahasia masih terbuka. Yunce bergegas ke jalan rahasia tanpa melambat sedikit pun, tapi dia dengan kuat mengertakkan giginya saat dia berlari di sepanjang jalan. Ada seseorang di perbendaharaan selain mereka berdua. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Jika mereka sudah lama hadir di sini, bukankah itu berarti mereka melihat semua yang dia lakukan, termasuk pemurnian mutiara racun langit dan api es? Kenapa mereka ada di dalam perbendaharaan, dan untuk alasan apa mereka mengambil mayat Mu Hanyi? Siapa yang melakukannya?